Pedagang kaki lima di kawasan Jalan Pemuda Kecamatan Padang Barat, Padang, Sumatera Barat emosi saat ditertibkan petugas Satpol PP. Pedagang menolak gerobaknya diangkut dari trotoar di bawah jembatan penyeberangan dekat sebuah pusat perbelanjaan. Meski diwarnai adu mulut, pedagang akhirnya memindahkan gerobak jualannya. Menurut petugas, sebelum dilakukan penertiban, para pedagang kaki lima sudah mendapat surat peringatan agar tidak boleh berjualan di trotoar maupun badan jalan. Maka kami tadi secara persuasif sampaikan kepada para PKL bahwa Bapak Ibu sudah ditegur, hari ini kita menertibkan, tolong dikosongkan. Kita umuman saja, tidak ada maksa, tidak ada unsur apa, yang jelas ini dilarang. Maka mereka ada yang sadar sendiri mengosongkan, ada juga yang namanya PKL biasa cecok juga kan, tapi kita berusaha supaya mereka sadar. Untuk mencegah terjadi bentrok, penertiban terpaksa ditunda untuk sementara waktu. Sejumlah pedagang minyak curah di pasar tradisional Lakesi, Kota Parepare, Sulawesi Selatan diserbu warga. Pedagang mengaku kewalahan dengan banyaknya warga yang mengantri untuk membeli minyak curah. Dalam sekejap, 2 drum minyak curah yang baru dijual langsung habis oleh warga yang mayoritas emak-emak. Tidak tahu, antri orang Pak. Antri? Iya, antri. Kita tidak dapat? Iya, tidak dapat, ini baru membeli Pak ini. Baru untuk dikasihnya itu. Sudah berapa hari begini, Bu? 1 minggu begini Pak. Salah saya beli minyak mahal kasihannya. Oh, sekarang minyak curah ya? Iya, minyak begini Pak. Kan 22 begini ya. Iya. Sekarang dijual orang 25, 30. Meski tidak membatasi pembelian, namun pedagang mengaku tidak melayani pembelian dengan jumlah banyak agar warga lain juga bisa kebagian minyak goreng curah. 15.000 per kilo Pak. 15.000. Iya. Sejak kapan lah itu? Selama 1 bulan ini, 1-2 minggu terakhir ini. Kalau stoknya Pak? Kalau stoknya susah Pak ya? Apanya Pak? Stoknya. Ya sedikit-sedikit. Hingga saat ini warga Kota Parepare masih kesulitan untuk mendapatkan minyak goreng dengan harga normal. Malu hamil di luar nikah dan takut pada orang tua, sepasang kekasih nekat membuang bayi hasil hubungan mereka ke sungai hingga tewas tenggelam. Ironisnya, darah daging mereka itu baru 2 hari dilahirkan secara normal di bidan desa. Pemirsa, selain kasus buang bayi tersebut, selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan. Bersama saya, Arlisa Hadi. Kita awali Realita dari tawuran antar warga, pemirsa. Tawuran antar warga ini menggunakan petasan hingga bambu terjadi di Palembang, Sumatera Selatan. Polisi langsung mendatangi lokasi kejadian dan membuat pos pengamanan. Inilah video amatir saat tawuran antar warga kelurahan 13 Ilir dan 9 Ilir, Palembang, Sumatera Selatan. Mereka saling serang menggunakan petasan hingga bambu. Guna mencegah adanya korban jiwa, Kepolisian Resort Kota Besar Palembang langsung mendatangi lokasi tawuran. Polisi memediasi kedua kelompok warga yang bertikai dengan memanggil instansi kelurahan, kecamatan, dan tokoh masyarakat setempat. Jadi kita akan buat pos pengamanan di sini. Nah, tentunya kita pakai tenda ya. Kemudian ke depan kita bentuk pos pengamanan. Di sini akan kita tempatkan nanti anggota Polri di sini untuk mengamankan. Dan ke depan tentunya kita memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di sini, yaitu masyarakat yang ada di sini. Kita akan melanjutkan pengamanan di sini. Apabila masih terjadi tawuran lanjutan, polisi akan tindak tegas para pelaku sesuai hukum berlaku. Penyelundupan 43 kg ganja kering dan 12 kg sabu berhasil digagalkan aparat Polda Sumatera Selatan. Barang haram yang dibawa dari Medan, Sumatera Utara menggunakan mobil itu diadang petugas di Terminal Palembang serta di halaman sebuah losmen.
Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan menggagalkan penyeludupan 33 kg ganja kering dalam bungkus coklat. Rencananya barang haram ini akan diedarkan di Palembang dan Pali. Para pelaku diadang petugas di Terminal Alang-Alang Lebar, kilometer 12 Palembang, Sumatera Selatan saat mengendarai minibus dari Medan. Sementara di lokasi berbeda, polisi juga menangkap 2 kurir narkoba dan menyita 10 kg sabu dalam bungkus teh Cina. Wakapolda Sumatera Selatan menjelaskan dalam 2 pekan anggotanya berhasil menyita 43 kg ganja serta 1.800 butir ekstasi. Sabu-sabu ini tadi sama Pak Anton tadi itu ya. Ternyata Anton ini di LP di Mata Merah ya, di Mata Merah. Psikologi tadi ganja. Dua-dua kurir ini semua memahami bahwa apa yang diambil itu. Jadi resiko ini dia lah tahu, ya kan? Strategi apa yang harus dilakukan sama mereka itu. Hasil pengembangan pemeriksaan para pelaku, polisi menelusuri jaringan teratas atau bandar narkotika di wilayah Sumatera. Pasangan kekasih di Merangin, Jambi tega membuang bayi hasil hubungan mereka ke sungai. Keduanya mengaku malu dan takut pada orang tua karena masih kuliah dan belum siap untuk menikah. RK 21 tahun dan IS 23 tahun hanya tertunduk malu saat digelandang ke Polres Merangin, Jambi. Pasangan kekasih ini ditangkap lantaran membuang bayi hasil hubungan gelap yang baru dilahirkan ke Sungai Batang, Merangin. Dari hasil pemeriksaan, keduanya mengaku malu dan takut pada orang tua mereka karena telah melakukan kesalahan yang fatal, yakni hamil di luar nikah. Kedua pelaku juga mengaku belum siap menikah karena masih kuliah dan belum punya penghasilan. Dua sejoli yang perempuan dan laki-lakinya memiliki hubungan. Ini dibuangnya di mana Bang kemarin Bang? Dibuangnya di jembatan dekat rumah Bupati. Dalam masih keadaan hidup Bang? Pada saat itu dalam keadaan hidup, dibuang dan dibungkus dengan tas warna hitam. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sejoli ini harus berpisah sementara karena mendekam di sel tahanan Polres Merangin. Keduanya terancam hukuman 15 tahun penjara. Sebelumnya, warga di sekitar Sungai Batang, Merangin, Jambi dikejutkan dengan penemuan jasad bayi dalam tas laptop di aliran sungai. Ironisnya, pasangan kekasih yang membuang bayi tidak berdosa ini mengaku darah daging mereka tersebut dibuang dalam kondisi masih hidup dan berusia 2 hari usai dilahirkan. Di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, sesosok jasad bayi perempuan ditemukan warga di aliran Sungai Citarum Lama. Masih ada ari-ari pada bayi malang ini yang mengapung di antara tumpukan sampah. Warga kampung Bojong Sayang, Desa Ranca Manyar, Balendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, geger dengan penemuan sesosok jasad bayi perempuan di aliran Sungai Citarum Lama. Warga harus menggunakan rakit sederhana untuk mengevakuasi jasad yang mengapung di antara tumpukan sampah aliran sungai. Saat dipindahkan ke kardus, bayi malang ini masih terdapat kulit ari-ari yang menempel. Diduga bayi ini langsung dibuang usai dilahirkan. Bapak nemuinnya pas lagi ngapain Pak? Lagi mau berangkat gitu, mencari, melihat. Langsung dikira mayat atau gimana Pak? Udah langsung dikira mayat itu. Udah kelihatan atau terdekat. Jasad bayi tersebut kini berada di Rumah Sakit Bayangkara Sartika ASI untuk keperluan visum. Polisi masih menyelidiki untuk mengungkap pelaku yang tega membuang bayi tidak berdosa ini.
Sementara itu pemirsa, di Labuan Batu, Sumatera Utara, seorang warga yang hendak memancing menemukan sesosok jasad bayi laki-laki di parit. Kondisi jasad sudah mengenaskan dan diduga dibuang sesaat usai dilahirkan. Di tengah kegelapan malam, polisi mengevakuasi sesosok jasad bayi laki-laki yang mengapung di parit bekuan kebun sawit di Dusun Tanah Tinggi, Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Pangkatan, Labuan Batu, Sumatera Utara. Awalnya, jasad bayi malang ini ditemukan seorang pemancing yang sedang melintas. Temuan ini langsung dilaporkan ke Polsek Bilahilir yang diteruskan ke Polres Labuan Batu. Dari hasil identifikasi awal, diduga bayi tersebut sudah 2 hari berada di lokasi sebelum ditemukan karena kondisinya yang sudah membengkak. Mayat bayi tersebut dibuang oleh orang tuanya sekitar 2 hari yang lalu. Untuk proses penyelidikan, saat ini Satreskrim Polres Labuan Batu melakukan penyelidikan atas kejadian tersebut. Jasad bayi laki-laki ini kini berada di RSUD Rantau Prapat untuk keperluan visum. Polisi kini menyelidiki dan memburu pelaku yang diduga orang tua yang melahirkan bayi tersebut. 2 perempuan muda di Bantul, Yogyakarta ditangkap lantaran menggugurkan kandungan mereka dan dikubur di pemakaman umum tanpa izin. Keduanya malu hamil di luar nikah dan orang tua tidak merestui hubungannya dengan sang kekasih. Dua perempuan muda ini digelandang ke Polres Bantul, Yogyakarta karena tindak aborsi. Perempuan pertama, yakni AU, ditangkap usai menggugurkan kandungannya di kamar kos dan meletakkan jasad bayinya di serambi masjid. Polisi yang menyelidiki menemukan pelaku dari nomor telepon yang tertera di surat. Dari pelaku, polisi menyita sejumlah obat yang diminum pelaku untuk menggugurkan kandungan yang berusia 5 bulan. Sementara perempuan kedua, ASV, ditangkap usai mengubur janin bayinya yang berusia 4 bulan di pemakaman umum Ngasem. Dirinya mengaku terpaksa aborsi karena malu hamil di luar nikah dan kekasihnya tidak direstui oleh orang tua. Menggunakan obat yang dibeli secara online atau sistem COD di salah satu layanan online. Membeli, kemudian setelah membeli memakan dalam jumlah yang cukup banyak. Untuk pengakuan sendiri di TKP kedua ini memakan sebanyak 16 pil. Kini kedua perempuan muda tersebut ditahan di Rutan Wanita Polres Bantul. Polisi menjerat keduanya dengan Undang-Undang Kesehatan dan Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Sebelumnya, warga dan pengurus tempat pemakaman umum Ngasem di Dusun Canden, Kapanewon, Jetis, Bantul curiga melihat gundukan tanah ukuran kecil di salah satu makam. Satu perempuan dan kekasihnya kemudian terpergok saat tengah menjenguk gundukan tanah tersebut sehari setelahnya yang ternyata berisi janin bayi. Berani berbuat seharusnya berani bertanggung jawab, pemirsa. Di saat banyak orang yang mendambakan kehadiran anak, di sisi lain masih ada saja yang tega membunuh darah dagingnya hanya karena malu hamil di luar nikah dan tidak siap menjadi orang tua. Memperkuat ajaran agama dan moral menjadi keharusan agar tidak salah langkah yang berujung penyesalan. Usai jeda, Realita akan hadir dengan informasi seorang balita 18 bulan jadi korban pencabulan. Informasi selengkapnya usai jeda.